Ketika dunia menertawakan cahaya kecil dalam dirimu, sesungguhnya langit sedang menjaga nyalanya agar kelak bersinar pada waktu yang paling tepat. Ada masa di mana langkah terasa sunyi, meski kaki berpijak di tengah keramaian. Suara-suara berseliweran, tawa bersahutan, percakapan saling bertabrakan, namun entah mengapa hatimu seperti berdiri di tepi sebuah ruang yang tidak terlihat. Kamu hadir, tetapi tidak sepenuhnya berada di sana. Kamu tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak ikut tertawa. Mungkin pernah ada saat ketika apa yang kamu pelajari, yakini, atau perjuangkan dipandang sebelah mata. Tatapan yang samar, senyum yang terasa ganjil, kalimat yang terdengar ringan namun meninggalkan jejak panjang di dalam dada. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlalu peka, tetapi karena jiwamu menangkap getaran yang tidak semua orang bisa rasakan. Ada nada meremehkan yang tidak diucapkan secara keras, tetapi cukup untuk membuat malam terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Namun anehnya, di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak sepenuhnya padam. Seperti lilin kecil di sudut ruangan gelap, ia mungkin tertiup angin, tetapi tidak pernah benar-benar mati. Cahaya itu bukan datang dari tepuk tangan manusia. Ia bukan hidup dari pujian. Ia tumbuh dari kesadaran yang perlahan mengakar, bahwa apa yang kamu genggam bukan sekadar pengetahuan, melainkan bagian dari perjalanan batin yang lebih luas dari sekadar pengakuan. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa jalan ini terasa berbeda? Mengapa tidak seperti yang lain, yang lebih mudah diterima, lebih cepat dipuji, lebih sederhana untuk dimengerti? Tetapi setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu ada bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada sesuatu yang berkata, teruslah berjalan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan perintah, melainkan seperti hembusan angin yang menyentuh wajah tanpa terlihat. Mereka mungkin menertawakan ilmumu hari ini. Mungkin mereka menganggapnya terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu tidak biasa. Dunia seringkali menyukai sesuatu yang cepat dipahami, yang instan memberi hasil, yang mudah dibagikan tanpa perlu direnungkan. Sedangkan apa yang kamu pelajari tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah dalam diam. Tidak terlihat, tidak dirayakan, tetapi justru disitulah kekuatannya. Menjadi berbeda bukanlah pilihan yang selalu kamu sadari. Kadang itu hanya terasa sebagai jarak tipis antara dirimu dan cara orang lain memandang dunia. Kamu melihat makna di balik peristiwa sederhana. Kamu merasakan getaran dalam kalimat yang bagi orang lain hanyalah angin lalu. Kamu terdiam ketika yang lain bersorak. Dan di dalam diam itu, ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Kesunyian yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Ia seperti ruang kosong yang sengaja disiapkan agar sesuatu yang lebih besar bisa bertumbuh. Dalam sunyi, kamu belajar mendengar. Bukan hanya suara manusia, tetapi suara hatimu sendiri. Dalam kesendirian, kamu belajar membedakan mana yang sekadar gemuruh dunia dan mana yang benar-benar panggilan dari dalam. Kadang terasa melelahkan, berjalan tanpa banyak yang mengerti. Tetapi bukankah matahari pun terbit tanpa meminta persetujuan siapapun? Ia hanya muncul pada waktunya. Tidak tergesa-gesa, tidak terpengaruh oleh awan yang menutupinya. Ia tahu bahwa tugasnya adalah bersinar, bukan meyakinkan langit. Begitu pula dengan ilmumu. Ia bukan untuk dipamerkan agar semua orang kagum hari ini. Ia bukan untuk dijadikan alat membalas tawa dengan kesombongan. Ia adalah amanah yang perlahan membentuk dirimu dari dalam. Setiap malam yang kamu gunakan untuk merenung, setiap waktu yang kamu habiskan untuk belajar dalam diam, semuanya sedang menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya kamu lihat. Ada misteri dalam perjalanan jiwa yang sering tidak bisa dibaca oleh logika. Seseorang bisa saja berdiri di panggung, dieluk-elukan banyak orang, namun hatinya kosong. Sementara ada pula yang duduk sendirian, tanpa sorotan, tetapi jiwanya bercahaya. Dunia mungkin hanya melihat permukaan, tetapi takdir bekerja di kedalaman. Takdir tidak pernah tergesa-gesa. Ia seperti aliran sungai yang tahu kemana harus bermuara. Kadang ia berbelok, kadang ia menghilang di balik bebatuan, tetapi ia tidak pernah kehilangan arah. Apa yang hari ini tampak sebagai penolakan, bisa jadi hanyalah bagian dari alur yang sedang membentukmu agar lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh. Mereka yang tertawa mungkin tidak bermaksud melukai. Bisa jadi mereka hanya belum sampai pada titik pemahaman yang sama. Setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Ada yang sedang berada di musim berbunga, ada yang masih menunggu benihnya pecah dari tanah. Tidak perlu marah pada musim yang berbeda.
Tidak perlu memaksa bunga mekar di tanah yang belum siap. Yang terpenting adalah menjaga nyala itu tetap hidup. Bukan dengan membuktikan diri secara terburu-buru, bukan dengan memaksa orang lain mengerti, tetapi dengan terus merawat kedalaman yang sudah kamu rasakan. Sebab suatu hari, tanpa kamu sadari, orang-orang yang dulu tidak memahami mungkin akan datang dengan pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi dengan tawa, melainkan dengan rasa ingin tahu. Bukan lagi dengan keraguan, melainkan dengan penghormatan yang lahir dari pengakuan. Dan pada saat itu, kamu mungkin tersenyum kecil. Bukan karena merasa menang, bukan karena ingin menunjukkan bahwa kamu benar, tetapi karena kamu menyadari satu hal yang sederhana, waktu memiliki caranya sendiri untuk memperlihatkan makna. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang bebas dari luka. Ia justru jiwa yang pernah merasa asing, pernah merasa tidak sepenuhnya cocok dengan kebisingan dunia, namun tetap memilih untuk berjalan dengan lembut. Ia tidak membalas keras dengan keras. Ia tidak menjawab ejekan dengan amarah. Ia menjawabnya dengan pertumbuhan. Ada kekuatan yang lahir dari ketenangan. Seperti danau yang permukaannya diam, tetapi menyimpan kedalaman yang tidak terukur. Orang mungkin hanya melihat pantulan langit di atasnya, tetapi tidak semua berani menyelam. Dan kamu tidak perlu mengundang siapapun untuk menyelam. Cukup jaga air itu tetap jernih. Di persimpangan kesadaran ini, mungkin kamu sedang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka di dalam dirimu. Bukan pintu menuju dunia luar, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih halus tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan tentang apa yang orang katakan, bukan tentang bagaimana mereka menilai, tetapi tentang nilai yang sudah lama tertanam dalam dirimu. Jika hari ini terasa berat karena tawa yang meremehkan, biarkan ia menjadi angin yang menguatkan akar. Jika hari ini terasa sunyi karena sedikit yang mengerti, biarkan sunyi itu menjadi ruang untuk memperdalam cahaya. Tidak semua yang berharga harus segera dipahami. Tidak semua yang benar harus segera diakui. Sebab ada saatnya nanti, ketika waktu membuka tabirnya sedikit demi sedikit, orang-orang yang pernah berdiri dengan ragu akan berdiri dengan sikap yang berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih tinggi dari mereka, tetapi karena cahaya yang kamu jaga dalam diam akhirnya terlihat jelas. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke lorong-lorong makna yang tersembunyi di balik perjalanan ini, biarkan hatimu tetap tenang seperti sekarang. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa setiap pengalaman, setiap tawa yang terasa menyakitkan, setiap malam yang panjang, semuanya bukanlah kebetulan. Ada benang halus yang sedang menenun kisahmu menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita menyelami lapisan-lapisan halus dari perjalanan ini dengan langkah yang lembut, tanpa tergesa, dan dengan hati yang terbuka. 1. Ujian awal selalu berupa diremehkan. Ada fase dalam kehidupan seorang jiwa terpilih ketika yang pertama kali ia terima bukanlah pujian, melainkan keraguan. Bukan sambutan hangat, melainkan senyum tipis yang sulit dimaknai. Diremehkan adalah gerbang sunyi yang hampir selalu harus dilewati sebelum seseorang benar-benar memahami kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirinya. Diremehkan bukan sekadar ditertawakan secara terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Dalam kalimat yang terdengar ringan, tetapi mengandung nada meragukan. Dalam pertanyaan yang seolah peduli, tetapi sebenarnya menyangsikan. Dalam tatapan yang tidak sepenuhnya percaya bahwa apa yang kamu pelajari, perjuangkan, dan yakini memiliki arti besar. Mengapa ini terjadi? Karena sesuatu yang bertumbuh dari kedalaman tidak selalu mudah dipahami oleh pandangan yang terbiasa melihat permukaan. Ilmu yang kamu dalami mungkin tidak terlihat menghasilkan hasil instan. Ia tidak selalu memberi kemewahan cepat. Ia tidak selalu mengikuti arus umum. Dan manusia cenderung mempercayai apa yang sudah akrab di mata mereka. Namun justru disitulah letak ujian pertamanya. Ketika kamu tetap melangkah walau tidak banyak yang memahami. Ketika kamu tetap belajar walau tidak banyak yang menghargai. Ketika kamu tetap memelihara keyakinan walau suara di sekelilingmu mencoba melemahkan. Diremehkan mengajarkan keteguhan yang tidak bisa dibeli oleh pujian. Ia melatihmu untuk tidak menggantungkan nilai diri pada pengakuan orang lain. Sebab jika sejak awal kamu sudah disambut tepuk tangan, mungkin kamu akan berjalan karena ingin dipuji. Tetapi ketika kamu berjalan dalam kesunyian, kamu belajar melangkah karena memang itu panggilan jiwamu. Ada kekuatan yang lahir dari kondisi ini. Kamu menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih tidak mudah goyah oleh opini. Kamu mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang membuktikan diri kepada dunia,
melainkan tentang memenuhi tanggung jawab batin yang sudah lama kamu rasakan. Ujian berupa diremehkan juga membentuk kesabaran. Ia seperti angin yang menerpa pohon muda. Jika akarnya dangkal, ia akan tumbang. Tetapi jika ia bertahan, akarnya akan semakin menancap kuat ke dalam tanah. Begitu pula dengan ilmumu. Jika ia hanya untuk pamer, ejekan kecil saja sudah cukup membuatmu berhenti. Namun jika ia lahir dari kesadaran, ejekan justru menjadi bahan bakar untuk memperdalamnya. Pada akhirnya, diremehkan bukanlah tanda bahwa kamu salah jalan. Justru seringkali itu pertanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang belum banyak orang tempuh. Jalur yang mungkin sunyi di awal, tetapi penuh makna di akhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ilmu sejati butuh waktu untuk bersinar. Ilmu yang benar-benar berharga jarang sekali bersinar dengan cepat. Ia tidak seperti kilat yang menyambar lalu hilang. Ia lebih menyerupai matahari yang perlahan naik dari ufuk, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya cahayanya memenuhi langit. Di zaman yang serba cepat, banyak orang terbiasa mengukur nilai dari seberapa segera hasilnya terlihat. Jika tidak cepat menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan, maka dianggap kurang berarti. Tetapi ilmu sejati tidak tunduk pada keinginan tergesa-gesa. Ia tumbuh dengan ritme yang tenang. Ketika kamu belajar dalam diam, membaca saat yang lain sibuk dengan hal-hal yang lebih menarik perhatian, merenung ketika yang lain lebih memilih hiburan, mungkin tidak ada yang melihat proses itu. Tidak ada yang memberi penghargaan. Bahkan bisa jadi ada yang menganggapnya sia-sia. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang sedang disusun secara perlahan. Ilmu bukan hanya menambah pengetahuan. Ia membentuk cara pandang. Ia mengubah kedalaman berpikir. Ia menenangkan hati. Ia memperhalus rasa. Perubahan-perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar. Tetapi ia seperti fondasi rumah yang ditanam jauh di dalam tanah. Orang mungkin hanya melihat bangunan akhirnya, tanpa tahu seberapa dalam dasar yang menopangnya. Waktu adalah sahabat ilmu sejati. Semakin lama ia dirawat, semakin matang ia menjadi. Dan kematangan tidak pernah bisa dipaksa. Ia lahir dari proses panjang yang kadang melelahkan, kadang membosankan, kadang penuh keraguan. Namun setiap tahap memiliki perannya. Ada masa ketika kamu mungkin bertanya, kapan semua ini akan terlihat hasilnya? Tetapi pertanyaan itu perlahan memudar ketika kamu menyadari bahwa hasil terbesarnya sebenarnya sudah mulai terasa, ketenangan yang lebih dalam, keyakinan yang lebih kuat, kebijaksanaan yang lebih lembut dalam menyikapi hidup. Ketika waktunya tiba, sinar itu akan muncul dengan sendirinya. Tanpa perlu kamu umumkan, tanpa perlu kamu paksa, orang-orang akan mulai melihat apa yang dulu tidak mereka pahami. Mereka akan menyadari bahwa yang mereka anggap biasa ternyata menyimpan kedalaman. Dan di titik itu, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus melalui proses panjang. Karena cahaya yang dibangun perlahan jauh lebih tahan lama daripada cahaya yang menyala tiba-tiba. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Tertawaan hari ini bisa jadi pengakuan besok. Hidup memiliki cara yang unik dalam membalik keadaan. Apa yang hari ini dianggap remeh, esok bisa menjadi sesuatu yang dihormati. Apa yang hari ini ditertawakan, suatu hari bisa menjadi alasan orang lain datang dengan penuh rasa hormat. Tertawaan seringkali lahir dari ketidaktahuan. Manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang sudah mereka pahami. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, respons pertama seringkali adalah meragukan, bahkan meremehkan. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Namun waktu memiliki sudut pandang yang lebih luas daripada manusia. Ia memperlihatkan hasil dari proses yang konsisten. Ia membuka mata terhadap apa yang dulu tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa penilaian yang terburu-buru seringkali keliru. Ketika kamu tetap melanjutkan perjalananmu tanpa terhenti oleh tawa itu, kamu sedang menulis kisah yang berbeda. Kamu memilih untuk tidak menjadikan ejekan sebagai alasan berhenti. Kamu memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Kamu memilih untuk menjawabnya dengan ketekunan. Dan ketekunan adalah bahasa yang akhirnya dipahami semua orang. Ketika hasil mulai terlihat, ketika dampak mulai terasa, ketika perubahan nyata mulai tampak, tawa itu perlahan menghilang. Digantikan oleh pengakuan yang mungkin tidak pernah kamu minta. Yang menarik, pada saat pengakuan itu datang, kamu mungkin sudah tidak terlalu membutuhkannya. Karena perjalanan panjang telah membuatmu lebih fokus pada makna daripada pujian. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan diri, melainkan untuk terus bertumbuh. Pengakuan yang datang setelah perjuangan panjang terasa berbeda.
Ia tidak membuatmu sombong, ia justru membuatmu semakin rendah hati. Karena kamu tahu betul berapa banyak malam sunyi yang telah kamu lalui, berapa banyak keraguan yang pernah menghampiri, dan berapa kali kamu hampir menyerah. Tertawaan hari ini bukan akhir cerita. Ia hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang. Jika kamu mampu melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai vonis, maka kamu akan mampu melewatinya dengan lebih tenang. Dan ketika takdir memperlihatkan hasilnya, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bahkan tawa yang dulu terasa menyakitkan pun memiliki perannya sendiri dalam membentuk kekuatanmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Jiwa terpilih diuji dengan kesendirian. Kesendirian adalah ruang yang tidak semua orang sanggup tempati dengan nyaman. Banyak yang takut pada sunyi, karena di dalamnya tidak ada distraksi. Tidak ada keramaian yang mengalihkan perhatian. Hanya ada diri sendiri dan suara hati yang kadang terlalu jujur. Namun bagi jiwa terpilih, kesendirian seringkali menjadi sahabat terdekatnya. Bukan karena ia membenci kebersamaan, tetapi karena di dalam sunyi itulah ia menemukan kejelasan. Ketika tidak banyak yang memahami jalan yang ia tempuh, ia belajar berdiri tanpa bergantung pada validasi. Kesendirian mengajarkan kemandirian batin. Ia membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu yakini? Apa yang benar-benar kamu cari? Apa yang benar-benar kamu takutkan? Tanpa sorakan, tanpa tekanan sosial, tanpa kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Di tengah kesendirian, kamu mungkin pernah merasa lelah. Merasa seolah berjalan sendirian di jalan panjang yang belum jelas ujungnya. Tetapi disitulah karakter ditempa. Disitulah ketahanan dibangun. Disitulah hubunganmu dengan dirimu sendiri menjadi lebih kuat. Banyak orang hanya melihat hasil akhir seseorang tanpa menyadari betapa banyak waktu yang ia habiskan sendirian. Betapa banyak doa yang ia panjatkan dalam diam. Betapa banyak air mata yang ia sembunyikan agar tetap terlihat tegar di depan dunia. Kesendirian bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Kadang ia adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Dipersiapkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, bukan sekadar teori. Dan ketika suatu hari orang-orang mulai berdiri di sekelilingmu, meminta nasihat, menghargai ilmumu, menghormati perjalananmu, kamu akan mengingat masa-masa sunyi itu dengan cara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa tanpa kesendirian itu, kamu mungkin tidak akan menjadi sekuat ini. Jiwa terpilih tidak selalu berjalan bersama banyak orang di awal perjalanannya. Ia seringkali ditempa dalam ruang yang sepi. Tetapi justru dari ruang itulah lahir kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. 5. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak bisa dicuri. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa hilang tanpa peringatan. Harta bisa berpindah tangan. Jabatan bisa runtuh dalam semalam. Reputasi bisa berubah hanya karena satu cerita yang dibesar-besarkan. Tetapi ilmu yang telah menyatu dengan jiwa tidak mudah dirampas oleh keadaan. Ia tidak tergantung pada tepuk tangan, tidak bergantung pada panggung, dan tidak tunduk pada perubahan musim kehidupan. Ilmu yang benar-benar meresap ke dalam diri bukan sekadar hafalan di kepala. Ia menjadi cara melihat, cara merasakan, cara menyikapi. Ia hidup dalam setiap keputusan yang diambil dengan tenang. Ia hadir dalam setiap kata yang keluar dengan pertimbangan. Ia memengaruhi langkah bahkan ketika tidak ada yang sedang memperhatikan. Mereka mungkin bisa menertawakanmu hari ini. Mereka mungkin merasa lebih unggul karena memiliki sesuatu yang terlihat lebih mencolok. Namun yang tidak mereka sadari, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak kasat mata tetapi jauh lebih kokoh. Kamu sedang menanam harta yang tidak bisa dirampas oleh krisis, tidak bisa diambil oleh iri hati, dan tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada hal-hal yang mudah hilang, ia akan selalu hidup dalam kecemasan. Takut kehilangan, takut disaingi, takut tergeser, tetapi ketika kamu menggantungkan dirimu pada ilmu yang terus bertumbuh, kamu memiliki sumber kekuatan yang tidak bergantung pada situasi luar. Ilmu juga membawamu pada kemuliaan yang tidak perlu diumumkan. Orang-orang yang benar-benar dalam biasanya tidak banyak berbicara tentang kedalaman mereka. Mereka tidak sibuk mengabarkan bahwa mereka tahu. Mereka hanya hadir dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan justru dari ketenangan itu, orang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada saatnya nanti, ketika keadaan berubah. Ketika orang-orang yang dulu merasa lebih tinggi mengalami kebingungan, mereka akan mencari arah. Mereka akan membutuhkan nasihat.
Dan di saat itulah ilmu yang kamu jaga dalam diam menjadi cahaya yang menuntun, bukan untuk membalas, tetapi untuk memberi. Kemuliaan yang lahir dari ilmu bukan kemuliaan yang membuatmu merasa lebih dari orang lain. Ia justru membuatmu semakin rendah hati. Karena semakin dalam seseorang memahami, semakin ia menyadari betapa luasnya yang belum ia ketahui. Dan kesadaran itu membuat langkahmu semakin lembut. Tidak ada yang sia-sia dari waktu yang kamu gunakan untuk belajar. Tidak ada yang terbuang dari malam-malam panjang yang kamu lewati dengan membaca, merenung, atau memperbaiki diri. Semua itu membentuk kemuliaan yang tidak terlihat, tetapi terasa kuat ketika badai datang. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak selalu adil dalam menilai. Tetapi kehidupan selalu menemukan caranya untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Dan ilmu yang kamu rawat dengan kesungguhan akan menemukan waktunya untuk berdiri di tempat terhormat, tanpa perlu kamu rebut dengan paksa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Takdir tidak pernah salah memilih waktu. Manusia seringkali gelisah karena merasa waktunya belum tiba. Merasa tertinggal, merasa seolah orang lain sudah lebih dulu sampai di garis yang diinginkan. Tetapi takdir memiliki hitungannya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan keinginan. Ada peristiwa yang harus terjadi lebih dahulu agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Ada luka yang perlu kamu rasakan agar hatimu menjadi lebih bijak. Ada kegagalan yang perlu kamu alami agar kesombongan tidak tumbuh tanpa disadari. Semua itu bukan kebetulan, semua itu bagian dari persiapan yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami. Ketika mereka menertawakanmu hari ini, bisa jadi itu adalah bagian dari waktu yang memang harus kamu lalui. Jika semua orang langsung menghargaimu, mungkin kamu tidak akan belajar tentang kesabaran. Jika semua orang langsung mengakui ilmumu, mungkin kamu tidak akan belajar tentang ketulusan. Takdir bekerja dengan cara yang sunyi. Ia tidak selalu memberi penjelasan. Ia tidak selalu memberi tanda yang jelas. Ia hanya berjalan, perlahan namun pasti. Dan dalam perjalanannya, ia menempatkan setiap orang pada waktu yang paling sesuai dengan kesiapan jiwanya. Kemenangan yang datang terlalu cepat sering kali rapuh. Ia belum diuji oleh pengalaman. Ia belum diperhalus oleh kegagalan. Ia belum diperkuat oleh kesunyian. Tetapi kemenangan yang lahir dari perjalanan panjang memiliki kedalaman. Ia tidak mudah goyah hanya karena satu ujian kecil. Mungkin hari ini kamu merasa tertahan, merasa belum sepenuhnya terlihat. Tetapi siapa yang tahu bahwa justru dalam masa penantian itu kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan sederhana. Takdir tidak pernah terlambat, ia juga tidak pernah terburu-buru. Ketika waktunya tiba, perubahan bisa terjadi dengan cara yang tidak kamu duga. Orang-orang yang dulu meragukan bisa tiba-tiba melihat dengan cara berbeda. Kesempatan yang dulu tertutup bisa terbuka tanpa peringatan. Situasi yang terasa buntu bisa menemukan jalan keluar yang tak pernah terpikirkan. Dan di titik itu, kamu akan mengerti bahwa semua proses yang terasa lambat ternyata menyimpan maksud. Semua penantian yang terasa panjang ternyata membentuk kekuatan. Takdir tidak salah memilih waktu, karena ia melihat keseluruhan, bukan hanya potongan kecil yang sedang kamu jalani saat ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap berjalan. Tidak perlu memaksa musim berubah. Tidak perlu memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Cukup rawat apa yang ada di tanganmu hari ini, dan percayalah bahwa ketika saat itu tiba, semuanya akan terasa begitu tepat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Balasan terindah bukanlah balas dendam, tetapi pembuktian. Ketika seseorang meremehkanmu, reaksi paling mudah adalah ingin membalas. Ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Ingin membuat mereka menyesal atas tawa yang pernah mereka lepaskan. Itu reaksi yang sangat manusiawi. Tetapi jiwa yang matang belajar memilih jalan yang berbeda. Balas dendam mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi ia tidak membawa kedamaian. Ia hanya memperpanjang lingkaran luka. Sementara pembuktian yang lahir dari kerja keras dan ketekunan memiliki daya yang lebih dalam. Ia tidak perlu disertai kemarahan. Ia tidak perlu dibungkus emosi. Pembuktian bukan tentang mempermalukan orang lain. Ia tentang menunjukkan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu bertahan. Bahwa kamu tidak berhenti hanya karena diragukan. Bahwa kamu tetap setia pada perjalananmu walau tidak semua orang mendukung. Ketika hasil akhirnya terlihat, ketika ilmumu mulai memberi dampak nyata, ketika orang-orang mulai menghargai apa yang dulu mereka anggap remeh, kepuasan yang kamu rasakan berbeda. Ia bukan rasa menang atas orang lain. Ia rasa syukur karena kamu tidak menyerah.
Pembuktian yang sejati sering kali dilakukan dalam diam, tanpa pengumuman besar, tanpa sindiran, tanpa kalimat yang menyudutkan masa lalu. Kamu hanya terus berjalan, terus belajar, terus memperbaiki diri. Dan perlahan, kenyataan berbicara dengan sendirinya. Orang yang dulu tertawa mungkin akan merasa malu. Tetapi kamu tidak perlu membuat mereka merasa kecil. Kamu tidak perlu mengingatkan mereka pada masa lalu. Karena jiwa yang benar-benar kuat tidak mencari kemenangan dengan menjatuhkan. Balasan terindah adalah ketika kamu tetap rendah hati meski sudah berada di posisi yang lebih tinggi. Ketika kamu tetap menghargai mereka meski pernah diremehkan. Ketika kamu mampu tersenyum tanpa menyimpan dendam. Itulah pembuktian yang paling elegan. Ia menunjukkan bahwa kamu bukan hanya tumbuh dalam kemampuan, tetapi juga dalam kebijaksanaan. Bahwa perjalananmu bukan sekadar tentang hasil, tetapi tentang pembentukan karakter yang lebih utuh. Dan pada akhirnya, dunia akan melihat bukan hanya keberhasilanmu, tetapi juga caramu mencapainya. Dan cara yang lembut, sabar, dan penuh keteguhan selalu meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada kemenangan yang diraih dengan kemarahan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kerendahan hati adalah mahkota sejati jiwa terpilih. Ketika takdir akhirnya memperlihatkan hasil dari semua perjuanganmu, ketika orang-orang mulai berdiri dengan sikap hormat, ketika ilmumu diakui dan dihargai, disitulah ujian berikutnya dimulai. Ujian untuk tetap rendah hati. Keberhasilan bisa menjadi pedang bermata dua. Ia bisa mengangkat, tetapi juga bisa membuat lupa. Ia bisa menguatkan, tetapi juga bisa menumbuhkan kesombongan yang halus. Dan kesombongan seringkali datang tanpa disadari, menyelinap dalam rasa puas yang berlebihan. Jiwa terpilih tidak hanya diuji saat diremehkan, ia juga diuji saat dihormati. Apakah ia tetap ingat bagaimana rasanya berjalan sendirian? Apakah ia tetap menghargai proses panjang yang telah dilalui? Apakah ia tetap melihat dirinya sebagai pembelajar, bukan sebagai orang yang sudah selesai? Kerendahan hati bukan berarti meremehkan diri sendiri. Ia adalah kesadaran bahwa semua yang dimiliki adalah hasil dari proses panjang yang juga melibatkan banyak faktor di luar kendali pribadi. Ia adalah pengakuan bahwa masih banyak hal yang bisa dipelajari. Ketika kamu tetap rendah hati, keberhasilan tidak mengubah inti dirimu. Ia hanya memperluas tanggung jawabmu. Ia membuatmu lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih bijak dalam bertindak, lebih lembut dalam memperlakukan orang lain. Orang mungkin akan tunduk suatu hari nanti. Tetapi jangan biarkan hatimu berdiri lebih tinggi dari yang seharusnya. Biarkan penghormatan itu menjadi pengingat untuk semakin mendekatkan diri pada kebijaksanaan, bukan pada kesombongan. Mahkota sejati bukanlah pengakuan dari manusia. Ia adalah kemampuan untuk tetap sederhana di tengah pujian, untuk tetap tenang di tengah sorotan, untuk tetap mengingat masa-masa ketika kamu berjalan dalam sunyi. Karena pada akhirnya, yang membuat perjalanan ini indah bukanlah saat orang lain tunduk di hadapanmu, melainkan saat kamu mampu berdiri dengan hati yang tetap bersih, jiwa yang tetap tenang, dan ilmu yang terus kamu rawat tanpa henti. Pada akhirnya, hidup bukanlah tentang siapa yang lebih dulu diakui, melainkan siapa yang mampu bertahan dengan hati yang tetap bersih ketika dunia belum memahami nilainya. Sahabat jiwa yang sedang mendengarkan dalam diam, mungkin ada bagian dari kisah ini yang terasa begitu dekat dengan pengalamanmu. Mungkin ada kalimat yang tidak hanya kamu dengar, tetapi kamu rasakan. Jika hari ini kamu masih berada di fase diremehkan, jika hari ini kamu masih berjalan dalam kesunyian tanpa banyak yang mengerti, percayalah, perjalananmu belum selesai. Bahkan bisa jadi, ia baru saja dimulai dengan cara yang paling tepat. Tidak semua bunga mekar bersamaan. Ada yang muncul saat musim semi, ada yang justru mekar di tengah udara dingin. Ada yang tumbuh di taman luas, ada yang bertahan di celah batu. Tetapi setiap bunga memiliki waktunya sendiri untuk memperlihatkan keindahannya. Begitu pula dirimu. Jangan memaksa dirimu mengikuti ritme orang lain. Jangan mengukur nilai perjalananmu dari langkah orang di sekelilingmu. Jika pernah ada tawa yang meremehkan ilmumu, biarkan itu menjadi angin yang memperkuat akar. Jika pernah ada tatapan yang meragukan langkahmu, biarkan itu menjadi cermin untuk memperdalam keyakinan. Kamu tidak perlu menjelaskan dirimu kepada semua orang. Tidak semua telinga siap mendengar, dan tidak semua hati siap memahami. Ada kekuatan besar dalam ketenangan. Dunia mungkin bergerak dengan cepat, penuh kebisingan, penuh persaingan. Tetapi jiwa yang matang tidak tergesa. Ia tahu bahwa sesuatu yang dibangun dengan kesabaran akan berdiri lebih kokoh.
Ia tahu bahwa takdir tidak pernah keliru menempatkan seseorang pada waktunya. Ketika hari itu tiba, ketika orang-orang mulai melihat apa yang dulu tidak mereka pahami, ketika pengakuan datang tanpa kamu minta, jangan lupa bagaimana rasanya berjalan sendirian. Jangan lupa malam-malam panjang ketika kamu hampir menyerah. Jangan lupa bahwa yang menguatkanmu bukan tepuk tangan, melainkan keyakinan yang kamu rawat dalam sunyi. Karena yang paling berharga dari semua ini bukanlah momen ketika mereka tunduk. Yang paling berharga adalah siapa dirimu setelah melewati semuanya. Apakah kamu menjadi lebih lembut atau lebih keras? Apakah kamu menjadi lebih bijak atau lebih sombong? Apakah kamu tetap rendah hati atau mulai lupa pada proses? Jiwa yang benar-benar terpilih tidak diukur dari seberapa tinggi ia berdiri, tetapi dari seberapa dalam ia memahami dirinya. Ia tidak merasa perlu membalas ejekan dengan hinaan. Ia tidak merasa perlu membuktikan diri dengan amarah. Ia hanya terus berjalan, memperbaiki diri, memperluas ilmu, dan menjaga hati. Dan mungkin, saat ini kamu sedang berada di persimpangan. Di satu sisi ada keinginan untuk berhenti karena lelah. Di sisi lain ada bisikan kecil yang berkata, bertahanlah sedikit lagi. Dengarkan bisikan itu. Ia mungkin pelan, tetapi ia jujur. Ia mungkin lembut, tetapi ia kuat. Ingatlah bahwa tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Setiap detik yang kamu gunakan untuk belajar, setiap luka yang kamu tahan tanpa membalas, setiap air mata yang kamu sembunyikan agar tetap tegar, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi versi yang lebih utuh. Hidup bukan tentang membuktikan bahwa orang lain salah. Hidup adalah tentang membuktikan bahwa kamu mampu setia pada panggilan jiwamu sendiri. Dunia bisa berubah-ubah dalam menilai. Hari ini memuji, besok mencela. Tetapi jika kamu berdiri di atas nilai yang kokoh, kamu tidak akan mudah goyah. Ketika kamu merasa berbeda dari kebanyakan orang, jangan buru-buru menganggap itu kelemahan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa kamu melihat sesuatu yang tidak semua orang perhatikan. Bisa jadi itu adalah kepekaan yang suatu hari akan menjadi kekuatanmu. Berjalanlah dengan langkah yang tenang. Tidak perlu tergesa, tidak perlu terlalu keras pada diri sendiri. Tidak perlu membandingkan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing, dan kamu tidak pernah tertukar dengan siapapun. Jika saat ini hatimu terasa berat karena belum banyak yang memahami, anggaplah itu sebagai masa pembentukan. Seperti emas yang harus melalui panas agar menjadi murni, perjalanan ini mungkin tidak selalu nyaman. Tetapi ia sedang membersihkan, menguatkan, dan mematangkan. Dan ketika kelak kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum. Kamu akan menyadari bahwa semua tawa yang dulu terasa menyakitkan ternyata hanyalah bagian kecil dari cerita besar yang sedang disusun untukmu. Kamu akan mengerti bahwa kesendirian bukanlah hukuman, melainkan ruang persiapan. Sahabat jiwa, jangan pernah meragukan nilai dirimu hanya karena dunia belum mengakuinya. Jangan pernah menghentikan langkah hanya karena ada yang tidak percaya. Teruslah belajar, teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga hati agar tetap bersih dari dendam. Karena pada akhirnya, takdir akan memperlihatkan kebenarannya dengan caranya sendiri. Tanpa perlu kamu paksa, tanpa perlu kamu umumkan, tanpa perlu kamu rebut. Dan ketika hari itu tiba, ketika cahaya yang kamu jaga dalam diam akhirnya terlihat jelas, biarkan ia menjadi cahaya yang menerangi, bukan membakar. Biarkan ia menghangatkan, bukan menyilaukan. Biarkan ia menjadi jalan bagi orang lain yang sedang berada di tempat yang dulu pernah kamu rasakan. Jika pesan ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, jangan abaikan getaran itu. Jadikan ia pengingat bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada banyak jiwa di luar sana yang sedang berjalan dalam sunyi yang sama, menanggung ujian yang serupa, menjaga cahaya yang mungkin belum terlihat. Mari kita saling menguatkan, bukan dengan kebisingan, tetapi dengan keteguhan. Mari kita terus bertumbuh, bukan untuk dipuji, tetapi untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Mari kita rawat ilmu, jaga hati, dan percayakan hasil pada waktu yang paling tepat. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang tenang ini. Terima kasih telah mendengarkan dengan hati yang terbuka. Semoga setiap langkahmu dijaga, setiap niatmu diluruskan, dan setiap usahamu diberi makna yang indah. Sampai kita bertemu kembali dalam perenungan berikutnya, tetaplah menjadi jiwa yang tenang di tengah kebisingan, menjadi cahaya kecil yang tidak lelah bersinar, dan menjadi pribadi yang kuat tanpa kehilangan kelembutan. Ketika dunia menertawakan cahaya kecil dalam dirimu, sesungguhnya langit sedang menjaga nyalanya agar kelak bersinar pada waktu yang paling tepat.
Ada masa di mana langkah terasa sunyi, meski kaki berpijak di tengah keramaian. Suara-suara berseliweran, tawa bersahutan, percakapan saling bertabrakan, namun entah mengapa hatimu seperti berdiri di tepi sebuah ruang yang tidak terlihat. Kamu hadir, tetapi tidak sepenuhnya berada di sana. Kamu tersenyum, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak ikut tertawa. Mungkin pernah ada saat ketika apa yang kamu pelajari, yakini, atau perjuangkan dipandang sebelah mata. Tatapan yang samar, senyum yang terasa ganjil, kalimat yang terdengar ringan namun meninggalkan jejak panjang di dalam dada. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu terlalu peka, tetapi karena jiwamu menangkap getaran yang tidak semua orang bisa rasakan. Ada nada meremehkan yang tidak diucapkan secara keras, tetapi cukup untuk membuat malam terasa sedikit lebih panjang dari biasanya. Namun anehnya, di balik semua itu, ada ketenangan yang tidak sepenuhnya padam. Seperti lilin kecil di sudut ruangan gelap, ia mungkin tertiup angin, tetapi tidak pernah benar-benar mati. Cahaya itu bukan datang dari tepuk tangan manusia. Ia bukan hidup dari pujian. Ia tumbuh dari kesadaran yang perlahan mengakar, bahwa apa yang kamu genggam bukan sekadar pengetahuan, melainkan bagian dari perjalanan batin yang lebih luas dari sekadar pengakuan. Ada kalanya kamu bertanya dalam diam, mengapa jalan ini terasa berbeda? Mengapa tidak seperti yang lain, yang lebih mudah diterima, lebih cepat dipuji, lebih sederhana untuk dimengerti? Tetapi setiap kali pertanyaan itu muncul, selalu ada bisikan halus yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah ada sesuatu yang berkata, teruslah berjalan. Bukan dengan suara keras, bukan dengan perintah, melainkan seperti hembusan angin yang menyentuh wajah tanpa terlihat. Mereka mungkin menertawakan ilmumu hari ini. Mungkin mereka menganggapnya terlalu dalam, terlalu sunyi, terlalu tidak biasa. Dunia seringkali menyukai sesuatu yang cepat dipahami, yang instan memberi hasil, yang mudah dibagikan tanpa perlu direnungkan. Sedangkan apa yang kamu pelajari tumbuh perlahan, seperti akar yang menembus tanah dalam diam. Tidak terlihat, tidak dirayakan, tetapi justru disitulah kekuatannya. Menjadi berbeda bukanlah pilihan yang selalu kamu sadari. Kadang itu hanya terasa sebagai jarak tipis antara dirimu dan cara orang lain memandang dunia. Kamu melihat makna di balik peristiwa sederhana. Kamu merasakan getaran dalam kalimat yang bagi orang lain hanyalah angin lalu. Kamu terdiam ketika yang lain bersorak. Dan di dalam diam itu, ada kedalaman yang sulit dijelaskan. Kesunyian yang kamu rasakan bukanlah hukuman. Ia seperti ruang kosong yang sengaja disiapkan agar sesuatu yang lebih besar bisa bertumbuh. Dalam sunyi, kamu belajar mendengar. Bukan hanya suara manusia, tetapi suara hatimu sendiri. Dalam kesendirian, kamu belajar membedakan mana yang sekadar gemuruh dunia dan mana yang benar-benar panggilan dari dalam. Kadang terasa melelahkan, berjalan tanpa banyak yang mengerti. Tetapi bukankah matahari pun terbit tanpa meminta persetujuan siapapun? Ia hanya muncul pada waktunya. Tidak tergesa-gesa, tidak terpengaruh oleh awan yang menutupinya. Ia tahu bahwa tugasnya adalah bersinar, bukan meyakinkan langit. Begitu pula dengan ilmumu. Ia bukan untuk dipamerkan agar semua orang kagum hari ini. Ia bukan untuk dijadikan alat membalas tawa dengan kesombongan. Ia adalah amanah yang perlahan membentuk dirimu dari dalam. Setiap malam yang kamu gunakan untuk merenung, setiap waktu yang kamu habiskan untuk belajar dalam diam, semuanya sedang menyusun sesuatu yang belum sepenuhnya kamu lihat. Ada misteri dalam perjalanan jiwa yang sering tidak bisa dibaca oleh logika. Seseorang bisa saja berdiri di panggung, dielu-elukan banyak orang, namun hatinya kosong. Sementara ada pula yang duduk sendirian, tanpa sorotan, tetapi jiwanya bercahaya. Dunia mungkin hanya melihat permukaan, tetapi takdir bekerja di kedalaman. Takdir tidak pernah tergesa-gesa. Ia seperti aliran sungai yang tahu kemana harus bermuara. Kadang ia berbelok, kadang ia menghilang di balik bebatuan, tetapi ia tidak pernah kehilangan arah. Apa yang hari ini tampak sebagai penolakan, bisa jadi hanyalah bagian dari alur yang sedang membentukmu agar lebih kuat, lebih tenang, lebih utuh. Mereka yang tertawa mungkin tidak bermaksud melukai. Bisa jadi mereka hanya belum sampai pada titik pemahaman yang sama. Setiap jiwa memiliki musimnya sendiri. Ada yang sedang berada di musim berbunga, ada yang masih menunggu benihnya pecah dari tanah. Tidak perlu marah pada musim yang berbeda. Tidak perlu memaksa bunga mekar di tanah yang belum siap. Yang terpenting adalah menjaga nyala itu tetap hidup. Bukan dengan membuktikan diri secara terburu-buru,
bukan dengan memaksa orang lain mengerti, tetapi dengan terus merawat kedalaman yang sudah kamu rasakan. Sebab suatu hari, tanpa kamu sadari, orang-orang yang dulu tidak memahami mungkin akan datang dengan pertanyaan yang berbeda. Bukan lagi dengan tawa, melainkan dengan rasa ingin tahu. Bukan lagi dengan keraguan, melainkan dengan penghormatan yang lahir dari pengakuan. Dan pada saat itu, kamu mungkin tersenyum kecil. Bukan karena merasa menang, bukan karena ingin menunjukkan bahwa kamu benar, tetapi karena kamu menyadari satu hal yang sederhana, waktu memiliki caranya sendiri untuk memperlihatkan makna. Jiwa yang terpilih bukanlah jiwa yang bebas dari luka. Ia justru jiwa yang pernah merasa asing, pernah merasa tidak sepenuhnya cocok dengan kebisingan dunia, namun tetap memilih untuk berjalan dengan lembut. Ia tidak membalas keras dengan keras. Ia tidak menjawab ejekan dengan amarah. Ia menjawabnya dengan pertumbuhan. Ada kekuatan yang lahir dari ketenangan. Seperti danau yang permukaannya diam, tetapi menyimpan kedalaman yang tidak terukur. Orang mungkin hanya melihat pantulan langit di atasnya, tetapi tidak semua berani menyelam. Dan kamu tidak perlu mengundang siapapun untuk menyelam. Cukup jaga air itu tetap jernih. Di persimpangan kesadaran ini, mungkin kamu sedang merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seolah ada pintu yang perlahan terbuka di dalam dirimu. Bukan pintu menuju dunia luar, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih halus tentang siapa dirimu sebenarnya. Bukan tentang apa yang orang katakan, bukan tentang bagaimana mereka menilai, tetapi tentang nilai yang sudah lama tertanam dalam dirimu. Jika hari ini terasa berat karena tawa yang meremehkan, biarkan ia menjadi angin yang menguatkan akar. Jika hari ini terasa sunyi karena sedikit yang mengerti, biarkan sunyi itu menjadi ruang untuk memperdalam cahaya. Tidak semua yang berharga harus segera dipahami. Tidak semua yang benar harus segera diakui. Sebab ada saatnya nanti, ketika waktu membuka tabirnya sedikit demi sedikit, orang-orang yang pernah berdiri dengan ragu akan berdiri dengan sikap yang berbeda. Bukan karena kamu berubah menjadi lebih tinggi dari mereka, tetapi karena cahaya yang kamu jaga dalam diam akhirnya terlihat jelas. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh ke lorong-lorong makna yang tersembunyi di balik perjalanan ini, biarkan hatimu tetap tenang seperti sekarang. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa setiap pengalaman, setiap tawa yang terasa menyakitkan, setiap malam yang panjang, semuanya bukanlah kebetulan. Ada benang halus yang sedang menenun kisahmu menjadi sesuatu yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Mari kita menyelami lapisan-lapisan halus dari perjalanan ini dengan langkah yang lembut, tanpa tergesa, dan dengan hati yang terbuka. 1. Ujian awal selalu berupa diremehkan. Ada fase dalam kehidupan seorang jiwa terpilih ketika yang pertama kali ia terima bukanlah pujian, melainkan keraguan. Bukan sambutan hangat, melainkan senyum tipis yang sulit dimaknai. Diremehkan adalah gerbang sunyi yang hampir selalu harus dilewati sebelum seseorang benar-benar memahami kekuatan yang sedang tumbuh dalam dirinya. Diremehkan bukan sekadar ditertawakan secara terang-terangan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang lebih halus. Dalam kalimat yang terdengar ringan, tetapi mengandung nada meragukan. Dalam pertanyaan yang seolah peduli, tetapi sebenarnya menyangsikan. Dalam tatapan yang tidak sepenuhnya percaya bahwa apa yang kamu pelajari, perjuangkan, dan yakini memiliki arti besar. Mengapa ini terjadi? Karena sesuatu yang bertumbuh dari kedalaman tidak selalu mudah dipahami oleh pandangan yang terbiasa melihat permukaan. Ilmu yang kamu dalami mungkin tidak terlihat menghasilkan hasil instan. Ia tidak selalu memberi kemewahan cepat. Ia tidak selalu mengikuti arus umum. Dan manusia cenderung mempercayai apa yang sudah akrab di mata mereka. Namun justru disitulah letak ujian pertamanya. Ketika kamu tetap melangkah walau tidak banyak yang memahami. Ketika kamu tetap belajar walau tidak banyak yang menghargai. Ketika kamu tetap memelihara keyakinan walau suara di sekelilingmu mencoba melemahkan. Diremehkan mengajarkan keteguhan yang tidak bisa dibeli oleh pujian. Ia melatihmu untuk tidak menggantungkan nilai diri pada pengakuan orang lain. Sebab jika sejak awal kamu sudah disambut tepuk tangan, mungkin kamu akan berjalan karena ingin dipuji. Tetapi ketika kamu berjalan dalam kesunyian, kamu belajar melangkah karena memang itu panggilan jiwamu. Ada kekuatan yang lahir dari kondisi ini. Kamu menjadi lebih dalam, lebih tenang, lebih tidak mudah goyah oleh opini. Kamu mulai menyadari bahwa perjalanan ini bukan tentang membuktikan diri kepada dunia, melainkan tentang memenuhi tanggung jawab batin yang sudah lama kamu rasakan. Ujian berupa diremehkan juga membentuk kesabaran.
Ia seperti angin yang menerpa pohon muda. Jika akarnya dangkal, ia akan tumbang. Tetapi jika ia bertahan, akarnya akan semakin menancap kuat ke dalam tanah. Begitu pula dengan ilmumu. Jika ia hanya untuk pamer, ejekan kecil saja sudah cukup membuatmu berhenti. Namun jika ia lahir dari kesadaran, ejekan justru menjadi bahan bakar untuk memperdalamnya. Pada akhirnya, diremehkan bukanlah tanda bahwa kamu salah jalan. Justru seringkali itu pertanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang belum banyak orang tempuh. Jalur yang mungkin sunyi di awal, tetapi penuh makna di akhir. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 2. Ilmu sejati butuh waktu untuk bersinar. Ilmu yang benar-benar berharga jarang sekali bersinar dengan cepat. Ia tidak seperti kilat yang menyambar lalu hilang. Ia lebih menyerupai matahari yang perlahan naik dari ufuk, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya cahayanya memenuhi langit. Di zaman yang serba cepat, banyak orang terbiasa mengukur nilai dari seberapa segera hasilnya terlihat. Jika tidak cepat menghasilkan sesuatu yang bisa dipamerkan, maka dianggap kurang berarti. Tetapi ilmu sejati tidak tunduk pada keinginan tergesa-gesa. Ia tumbuh dengan ritme yang tenang. Ketika kamu belajar dalam diam, membaca saat yang lain sibuk dengan hal-hal yang lebih menarik perhatian, merenung ketika yang lain lebih memilih hiburan, mungkin tidak ada yang melihat proses itu. Tidak ada yang memberi penghargaan. Bahkan bisa jadi ada yang menganggapnya sia-sia. Namun di dalam dirimu, ada sesuatu yang sedang disusun secara perlahan. Ilmu bukan hanya menambah pengetahuan. Ia membentuk cara pandang. Ia mengubah kedalaman berpikir. Ia menenangkan hati. Ia memperhalus rasa. Perubahan-perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar. Tetapi ia seperti fondasi rumah yang ditanam jauh di dalam tanah. Orang mungkin hanya melihat bangunan akhirnya, tanpa tahu seberapa dalam dasar yang menopangnya. Waktu adalah sahabat ilmu sejati. Semakin lama ia dirawat, semakin matang ia menjadi. Dan kematangan tidak pernah bisa dipaksa. Ia lahir dari proses panjang yang kadang melelahkan, kadang membosankan, kadang penuh keraguan. Namun setiap tahap memiliki perannya. Ada masa ketika kamu mungkin bertanya, kapan semua ini akan terlihat hasilnya? Tetapi pertanyaan itu perlahan memudar ketika kamu menyadari bahwa hasil terbesarnya sebenarnya sudah mulai terasa, ketenangan yang lebih dalam, keyakinan yang lebih kuat, kebijaksanaan yang lebih lembut dalam menyikapi hidup. Ketika waktunya tiba, sinar itu akan muncul dengan sendirinya. Tanpa perlu kamu umumkan, tanpa perlu kamu paksa, orang-orang akan mulai melihat apa yang dulu tidak mereka pahami. Mereka akan menyadari bahwa yang mereka anggap biasa ternyata menyimpan kedalaman. Dan di titik itu, kamu akan mengerti mengapa semuanya harus melalui proses panjang. Karena cahaya yang dibangun perlahan jauh lebih tahan lama daripada cahaya yang menyala tiba-tiba. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 3. Tertawaan hari ini bisa jadi pengakuan besok. Hidup memiliki cara yang unik dalam membalik keadaan. Apa yang hari ini dianggap remeh, esok bisa menjadi sesuatu yang dihormati. Apa yang hari ini ditertawakan, suatu hari bisa menjadi alasan orang lain datang dengan penuh rasa hormat. Tertawaan seringkali lahir dari ketidaktahuan. Manusia cenderung menilai berdasarkan apa yang sudah mereka pahami. Ketika berhadapan dengan sesuatu yang berbeda, respons pertama seringkali adalah meragukan, bahkan meremehkan. Itu adalah reaksi yang sangat manusiawi. Namun waktu memiliki sudut pandang yang lebih luas daripada manusia. Ia memperlihatkan hasil dari proses yang konsisten. Ia membuka mata terhadap apa yang dulu tersembunyi. Ia mengajarkan bahwa penilaian yang terburu-buru seringkali keliru. Ketika kamu tetap melanjutkan perjalananmu tanpa terhenti oleh tawa itu, kamu sedang menulis kisah yang berbeda. Kamu memilih untuk tidak menjadikan ejekan sebagai alasan berhenti. Kamu memilih untuk tidak membalas dengan kemarahan. Kamu memilih untuk menjawabnya dengan ketekunan. Dan ketekunan adalah bahasa yang akhirnya dipahami semua orang. Ketika hasil mulai terlihat, ketika dampak mulai terasa, ketika perubahan nyata mulai tampak, tawa itu perlahan menghilang. Digantikan oleh pengakuan yang mungkin tidak pernah kamu minta. Yang menarik, pada saat pengakuan itu datang, kamu mungkin sudah tidak terlalu membutuhkannya. Karena perjalanan panjang telah membuatmu lebih fokus pada makna daripada pujian. Kamu tidak lagi berjalan untuk membuktikan diri, melainkan untuk terus bertumbuh. Pengakuan yang datang setelah perjuangan panjang terasa berbeda. Ia tidak membuatmu sombong, ia justru membuatmu semakin rendah hati. Karena kamu tahu betul berapa banyak malam sunyi yang telah kamu lalui,
berapa banyak keraguan yang pernah menghampiri, dan berapa kali kamu hampir menyerah. Tertawaan hari ini bukan akhir cerita. Ia hanyalah satu bab dalam perjalanan panjang. Jika kamu mampu melihatnya sebagai bagian dari proses, bukan sebagai vonis, maka kamu akan mampu melewatinya dengan lebih tenang. Dan ketika takdir memperlihatkan hasilnya, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar sia-sia. Bahkan tawa yang dulu terasa menyakitkan pun memiliki perannya sendiri dalam membentuk kekuatanmu. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 4. Jiwa terpilih diuji dengan kesendirian. Kesendirian adalah ruang yang tidak semua orang sanggup tempati dengan nyaman. Banyak yang takut pada sunyi, karena di dalamnya tidak ada distraksi. Tidak ada keramaian yang mengalihkan perhatian. Hanya ada diri sendiri dan suara hati yang kadang terlalu jujur. Namun bagi jiwa terpilih, kesendirian seringkali menjadi sahabat terdekatnya. Bukan karena ia membenci kebersamaan, tetapi karena di dalam sunyi itulah ia menemukan kejelasan. Ketika tidak banyak yang memahami jalan yang ia tempuh, ia belajar berdiri tanpa bergantung pada validasi. Kesendirian mengajarkan kemandirian batin. Ia membuatmu lebih mengenal dirimu sendiri. Apa yang benar-benar kamu yakini? Apa yang benar-benar kamu cari? Apa yang benar-benar kamu takutkan? Tanpa sorakan, tanpa tekanan sosial, tanpa kebutuhan untuk menyesuaikan diri. Di tengah kesendirian, kamu mungkin pernah merasa lelah. Merasa seolah berjalan sendirian di jalan panjang yang belum jelas ujungnya. Tetapi disitulah karakter ditempa. Disitulah ketahanan dibangun. Disitulah hubunganmu dengan dirimu sendiri menjadi lebih kuat. Banyak orang hanya melihat hasil akhir seseorang tanpa menyadari betapa banyak waktu yang ia habiskan sendirian. Betapa banyak doa yang ia panjatkan dalam diam. Betapa banyak air mata yang ia sembunyikan agar tetap terlihat tegar di depan dunia. Kesendirian bukanlah tanda bahwa kamu ditinggalkan. Kadang ia adalah tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar. Dipersiapkan untuk memimpin dengan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman, bukan sekadar teori. Dan ketika suatu hari orang-orang mulai berdiri di sekelilingmu, meminta nasihat, menghargai ilmumu, menghormati perjalananmu, kamu akan mengingat masa-masa sunyi itu dengan cara yang berbeda. Kamu akan menyadari bahwa tanpa kesendirian itu, kamu mungkin tidak akan menjadi sekuat ini. Jiwa terpilih tidak selalu berjalan bersama banyak orang di awal perjalanannya. Ia seringkali ditempa dalam ruang yang sepi. Tetapi justru dari ruang itulah lahir kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun. 5. Ilmu adalah kemuliaan yang tidak bisa dicuri. Ada banyak hal di dunia ini yang bisa hilang tanpa peringatan. Harta bisa berpindah tangan. Jabatan bisa runtuh dalam semalam. Reputasi bisa berubah hanya karena satu cerita yang dibesar-besarkan. Tetapi ilmu yang telah menyatu dengan jiwa tidak mudah dirampas oleh keadaan. Ia tidak tergantung pada tepuk tangan, tidak bergantung pada panggung, dan tidak tunduk pada perubahan musim kehidupan. Ilmu yang benar-benar meresap ke dalam diri bukan sekadar hafalan di kepala. Ia menjadi cara melihat, cara merasakan, cara menyikapi. Ia hidup dalam setiap keputusan yang diambil dengan tenang. Ia hadir dalam setiap kata yang keluar dengan pertimbangan. Ia memengaruhi langkah bahkan ketika tidak ada yang sedang memperhatikan. Mereka mungkin bisa menertawakanmu hari ini. Mereka mungkin merasa lebih unggul karena memiliki sesuatu yang terlihat lebih mencolok. Namun yang tidak mereka sadari, kamu sedang membangun sesuatu yang tidak kasat mata tetapi jauh lebih kokoh. Kamu sedang menanam harta yang tidak bisa dirampas oleh krisis, tidak bisa diambil oleh iri hati, dan tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Ketika seseorang menggantungkan harga dirinya pada hal-hal yang mudah hilang, ia akan selalu hidup dalam kecemasan. Takut kehilangan, takut disaingi, takut tergeser. Tetapi ketika kamu menggantungkan dirimu pada ilmu yang terus bertumbuh, kamu memiliki sumber kekuatan yang tidak bergantung pada situasi luar. Ilmu juga membawamu pada kemuliaan yang tidak perlu diumumkan. Orang-orang yang benar-benar dalam biasanya tidak banyak berbicara tentang kedalaman mereka. Mereka tidak sibuk mengabarkan bahwa mereka tahu. Mereka hanya hadir dengan ketenangan yang sulit dijelaskan. Dan justru dari ketenangan itu, orang lain mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ada saatnya nanti, ketika keadaan berubah. Ketika orang-orang yang dulu merasa lebih tinggi mengalami kebingungan, mereka akan mencari arah. Mereka akan membutuhkan nasihat. Dan di saat itulah ilmu yang kamu jaga dalam diam menjadi cahaya yang menuntun, bukan untuk membalas, tetapi untuk memberi.
Kemuliaan yang lahir dari ilmu bukan kemuliaan yang membuatmu merasa lebih dari orang lain. Ia justru membuatmu semakin rendah hati. Karena semakin dalam seseorang memahami, semakin ia menyadari betapa luasnya yang belum ia ketahui. Dan kesadaran itu membuat langkahmu semakin lembut. Tidak ada yang sia-sia dari waktu yang kamu gunakan untuk belajar. Tidak ada yang terbuang dari malam-malam panjang yang kamu lewati dengan membaca, merenung, atau memperbaiki diri. Semua itu membentuk kemuliaan yang tidak terlihat, tetapi terasa kuat ketika badai datang. Pada akhirnya, dunia mungkin tidak selalu adil dalam menilai. Tetapi kehidupan selalu menemukan caranya untuk menempatkan sesuatu pada tempat yang layak. Dan ilmu yang kamu rawat dengan kesungguhan akan menemukan waktunya untuk berdiri di tempat terhormat, tanpa perlu kamu rebut dengan paksa. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Takdir tidak pernah salah memilih waktu. Manusia seringkali gelisah karena merasa waktunya belum tiba. Merasa tertinggal, merasa seolah orang lain sudah lebih dulu sampai di garis yang diinginkan. Tetapi takdir memiliki hitungannya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan keinginan. Ada peristiwa yang harus terjadi lebih dahulu agar kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar. Ada luka yang perlu kamu rasakan agar hatimu menjadi lebih bijak. Ada kegagalan yang perlu kamu alami agar kesombongan tidak tumbuh tanpa disadari. Semua itu bukan kebetulan, semua itu bagian dari persiapan yang mungkin belum sepenuhnya kamu pahami. Ketika mereka menertawakanmu hari ini, bisa jadi itu adalah bagian dari waktu yang memang harus kamu lalui. Jika semua orang langsung menghargaimu, mungkin kamu tidak akan belajar tentang kesabaran. Jika semua orang langsung mengakui ilmumu, mungkin kamu tidak akan belajar tentang ketulusan. Takdir bekerja dengan cara yang sunyi. Ia tidak selalu memberi penjelasan. Ia tidak selalu memberi tanda yang jelas. Ia hanya berjalan, perlahan namun pasti. Dan dalam perjalanannya, ia menempatkan setiap orang pada waktu yang paling sesuai dengan kesiapan jiwanya. Kemenangan yang datang terlalu cepat sering kali rapuh. Ia belum diuji oleh pengalaman. Ia belum diperhalus oleh kegagalan. Ia belum diperkuat oleh kesunyian. Tetapi kemenangan yang lahir dari perjalanan panjang memiliki kedalaman. Ia tidak mudah goyah hanya karena satu ujian kecil. Mungkin hari ini kamu merasa tertahan. Merasa belum sepenuhnya terlihat. Tetapi siapa yang tahu bahwa justru dalam masa penantian itu kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengakuan sederhana. Takdir tidak pernah terlambat. Ia juga tidak pernah terburu-buru. Ketika waktunya tiba, perubahan bisa terjadi dengan cara yang tidak kamu duga. Orang-orang yang dulu meragukan bisa tiba-tiba melihat dengan cara berbeda. Kesempatan yang dulu tertutup bisa terbuka tanpa peringatan. Situasi yang terasa buntu bisa menemukan jalan keluar yang tak pernah terpikirkan. Dan di titik itu, kamu akan mengerti bahwa semua proses yang terasa lambat ternyata menyimpan maksud. Semua penantian yang terasa panjang ternyata membentuk kekuatan. Takdir tidak salah memilih waktu, karena ia melihat keseluruhan, bukan hanya potongan kecil yang sedang kamu jalani saat ini. Yang perlu kamu lakukan hanyalah tetap berjalan. Tidak perlu memaksa musim berubah. Tidak perlu memaksa bunga mekar sebelum waktunya. Cukup rawat apa yang ada di tanganmu hari ini, dan percayalah bahwa ketika saat itu tiba, semuanya akan terasa begitu tepat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Balasan terindah bukanlah balas dendam, tetapi pembuktian. Ketika seseorang meremehkanmu, reaksi paling mudah adalah ingin membalas. Ingin menunjukkan bahwa mereka salah. Ingin membuat mereka menyesal atas tawa yang pernah mereka lepaskan. Itu reaksi yang sangat manusiawi. Tetapi jiwa yang matang belajar memilih jalan yang berbeda. Balas dendam mungkin memberi kepuasan sesaat, tetapi ia tidak membawa kedamaian. Ia hanya memperpanjang lingkaran luka. Sementara pembuktian yang lahir dari kerja keras dan ketekunan memiliki daya yang lebih dalam. Ia tidak perlu disertai kemarahan. Ia tidak perlu dibungkus emosi. Pembuktian bukan tentang mempermalukan orang lain. Ia tentang menunjukkan kepada diri sendiri bahwa kamu mampu bertahan. Bahwa kamu tidak berhenti hanya karena diragukan. Bahwa kamu tetap setia pada perjalananmu walau tidak semua orang mendukung. Ketika hasil akhirnya terlihat, ketika ilmumu mulai memberi dampak nyata, ketika orang-orang mulai menghargai apa yang dulu mereka anggap remeh, kepuasan yang kamu rasakan berbeda. Ia bukan rasa menang atas orang lain. Ia rasa syukur karena kamu tidak menyerah. Pembuktian yang sejati sering kali dilakukan dalam diam. Tanpa pengumuman besar, tanpa sindiran,
tanpa kalimat yang menyudutkan masa lalu. Kamu hanya terus berjalan, terus belajar, terus memperbaiki diri. Dan perlahan, kenyataan berbicara dengan sendirinya. Orang yang dulu tertawa mungkin akan merasa malu. Tetapi kamu tidak perlu membuat mereka merasa kecil. Kamu tidak perlu mengingatkan mereka pada masa lalu. Karena jiwa yang benar-benar kuat tidak mencari kemenangan dengan menjatuhkan. Balasan terindah adalah ketika kamu tetap